Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Handayani dari kelompok 12 dan rekan-rekan saya Tiara Afrilia Putri dan Muhammad Rabil Ikram Insani. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah. Baiklah, langsung saja kita ke materi pertama yang akan disampaikan oleh Rabil. Kepada Rabil, dipersilahkan. Pengertian dana pensiun secara umum merupakan lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun. Program ini dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan, terutama karyawan yang mencapai usia pensiun sesuai perjanjian. Artinya, dana pensiun dikelola oleh lembaga atau badan hukum dan memungut dana dari pendapatan para karyawan suatu perusahaan, kemudian membayarkan kembali dana tersebut dalam bentuk manfaat pensiun setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian. Dalam hal ini, pensiun baru dapat diberikan apabila karyawan tersebut sudah memasuki usia pensiun atau sebab-sebab lain, sehingga memperoleh hak untuk mendapatkan manfaat pensiun. B. Asas-asas dana pensiun. 1. Asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. Asas ini didukung oleh adanya badan hukum tersendiri bagi dana pensiun dan diurus serta dikelola berdasarkan ketentuan undang-undang. Berdasarkan asas ini, kekayaan dana pensiun yang terutama bersumber dari iuran terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat terjadi pada pendirinya. 2. Asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan. Dengan asas ini, penyelenggaraan program pensiun, baik bagi karyawan maupun bagi pekerja mandiri, harusnya dilakukan dengan pemupukan dana yang dikelola secara terpisah dari kekayaan pendiri, sehingga cukup untuk memenuhi pembayaran hak peserta. Dengan demikian, berdasarkan undang-undang ini, pembentukan cadangan dalam perusahaan guna membiayai pembayaran manfaat pensiun karyawan tidak diperkenankan. 3. Asas pembinaan pengawasan sesuai dengan tujuannya. Harus dihindarkan penggunaan kekayaan dana pensiun dari kepentingan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya maksud utama dari pemumpukan dana, yaitu untuk memenuhi pembayaran hak peserta. Dalam pelaksanaannya, pembinaan dan pengawasan atas investasi kekayaan dana pensiun. 4. Asas penundaan manfaat. Penghimpun dana dalam penyelenggara program pensiun dimaksudkan untuk memenuhi pembayaran hak peserta yang telah pensiun agar keseimbangan penghasilannya terpelihara. Sejalan dengan itu, berlaku atas penundaan manfaat yang mengharuskan bahwa pembayaran hak peserta hanya dapat dilakukan setelah peserta pensiun, yang membayarnya dilakukan secara berkala. Landasan hukum operasional dana pensiun. Program dana pensiun di Indonesia dilaksanakan oleh lembaga pemerintah maupun swasta. Pelaksana dana pensiun pemerintah di Indonesia antara lain Jamsostek, suatu program kontribusi tetap wajib untuk karyawan swasta dan BUMN di bawah Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Namun, Departemen Keuangan memegang peranan dalam pengawasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992, TASPEN, yaitu Tabungan Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Program Pensiun Swasta atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan Dana Pensiun yang disponsori pemilik usaha. Tujuan dan fungsi dana pensiun. Yang pertama, perusahaan. Kewajiban moral, di mana perusahaan mempunyai kewajiban moral untuk memberikan rasa aman kepada karyawan terhadap masa yang akan datang, karena tetap memiliki penghasilan pada saat mereka mencapai usia pensiun. Yang kedua, peserta. Rasa aman para peserta terhadap masa yang akan datang karena tetap memiliki penghasilan pada saat mereka mencapai usia pensiun. Yang ketiga, penyelenggara dana pensiun. Mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan. Fungsi program pensiun itu memiliki 3 fungsi. Yang pertama, fungsi asuransi.
Penyelenggaraan program pensiun mengandung asas kebersamaan sebagaimana halnya dengan program asuransi. Sebagai contoh, seorang peserta program pensiun mengalami cacat atau meninggal dunia karena kecelakaan yang menyebabkannya kehilangan pendapatan sebelum memasuki usia pensiun. Kepada peserta tersebut akan diberikan manfaat sebesar yang dijanjikan atas beban dana pensiun. Fungsi tabungan, karena dana pensiun bertugas untuk mengumpulkan dan mengembangkan dana, maka dana tersebut merupakan akumulasi dari iuran peserta. Kemudian, iuran tersebut akan diperlakukan seperti tabungan. Selanjutnya, dana yang dikumpulkan akan dikembangkan dan digunakan untuk membayar manfaat pensiun peserta. Besarnya manfaat pensiun peserta tergantung pada akumulasi dana yang telah disetor, jangka waktu kepesertaan, dan hasil pengembangan dana yang terkumpul. Fungsi pensiun. Fungsi ini merupakan rujukan dari azas pokok penyelenggaraan program pensiun, yaitu azas penundaan manfaat pensiun. Artinya, peserta akan diberikan jaminan kelangsungan pendapatan dalam bentuk pembayaran secara berkala seumur hidup setelah pensiun. Kebijakan dan kendala pengembangan dana pensiun syariah. Pengelolaan dana pensiun sesuai dengan ajaran Islam akan memiliki banyak manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang loyal terhadap syariah. Al-Quran sendiri mengajarkan umatnya untuk tidak meninggalkan keturunan yang lemah dan menyiapkan hari esok agar lebih baik. Ajaran tersebut dapat dimaknai sebagai pentingnya pencadangan sebagian kekayaan untuk hari depan. Hal ini sangat penting mengingat setelah pensiun manusia memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Dengan pencadangan tersebut, ketika seseorang memasuki masa kurang produktif, masih memiliki sumber pendapatan. Akad dalam program dana pensiun. Yang pertama yaitu ada akad hibah bisyar. Yang kedua yaitu ada akad hibah muqayyadah. Yang ketiga yaitu ada akad wakalah. Yang keempat yaitu ada akad mudharabah dan yang kelima yaitu akad ijarah.